ketemu orang aja udah malu gitu ya. Tapi pada saat Kester, Tuhan itu sayang sama aku, udah nggak peduli lagi lah kata orang. Yang penting Tuhan mengatakan aku istimewa. Halo semuanya, selamat datang di Dialog Podcast episode yang ketiga. Obrolan antara dia, lo, dan gue. Nah, gak kerasa banget ya Mer, udah episode ketiga aja. Bener banget nih, dari season-season sebelumnya juga kita udah sama-sama menyaksikan ya. Nah, sebelum itu kita mau perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Mary. Dan aku Yolan. Ya, sebelumnya kegiatan podcast ini semuanya sudah dilakukan secara sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Iya bener banget Mer. Nah, di episode kali ini kita punya topik yang juga gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya nih teman-teman. Bener banget. Dan menurut aku topik kali ini tuh relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, terutama di anak-anak muda sih. Betul. Nah, apa tuh Mer topiknya? Nah, topik yang akan kita bincang-bincang hari ini adalah tentang insecure. Yeay. Tentunya hari ini kita nggak cuma ngobrol berdua ya Lan Iya, ya. Kita punya bintang bintang tamu. Yaitu, kita langsung aja perkenalkan ya. Iya. Selamat datang Kak Esther. Ya, oke, sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu. Apa kabar Kak Esther? Baik, luar biasa. Oke. Gimana kalian? Kita Baik juga gak? luar biasa sekali. Kesibukannya apa nih Kak selama pandemi? Kesibukannya masih tetap sih kerja, kan MUA ya, masih tetap. Tapi ya memang agak menurun karena pandemi. Tapi selain itu juga ada kedai yang harus diurus sampai sekarang. Itu aja sih kerja, ya paling pelayanan dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol tentang insecure nih ya Kak ya. Nah, tentunya pasti Kak Esther juga udah nggak asing sama Insecure ya istilah ini gitu. Nah, boleh dijelasin menurut Kak Esther apa sih insecure itu? Insecure ya. Kalau menurut Kak Esther, insecure itu adalah perasaan tidak mampu. Ya, perasaan tidak mampu, perasaan selalu kurang dalam dirinya, perasaan bahwa dirinya kurang cukup bagus atau bisa kurang cukup cantik, sehingga membuat seseorang itu mengalami rasa tidak percaya diri dan rasa tidak aman gitu. Jadi sebenarnya rasa nggak percaya diri itu karena itu tadi, karena dia merasa aku kurang cantik, aku kurang mampu, aku kurang bisa dan lain sebagainya. Kurang lebih gitulah menurut Kak Esther. Iya, benar. Nah, itu kalau menurut Mary juga kayaknya nggak jauh dari mindset kita juga ya, benar-benar merasa selalu kurang. Dan juga biasanya itu kita setuju nggak sih Kak kalau misalnya kita tuh suka mengikuti apa ya, kayak standar-standar dari lingkungan gitu. Betul, Jadi betul. itu juga yang membuat kita Makin berekspektasi sama diri kita sendiri, terus buat kita insecure. Betul. Nah, kapan nih Kak, menurut Kakak, seingat Kakak, pertama kali Kakak tuh ngerasa insecure dan karena apa? Merasa insecure ya. Sebenarnya topik ini sangat pas ya, sesuai pengalaman Kak Esther gitu ya. Jadi Kak Esther merasa insecure itu pertama kali pada saat usia remaja. Kalau kalian udah usia pemuda ya, Kak Esther usia remaja mungkin baru belasan tahun gitu ya. Karena apa? Karena ya mungkin seperti yang kalian tahu, Kak Esther memiliki kekurangan fisik ya. Itu kenapa? Boleh sekarang diceritakan aja, nggak apa-apa ya. Jadi kalau pada waktu Kak Esther bayi lahir itu sebenarnya lahir dengan sempurna gitu. Tapi pada saat usia beberapa bulan, ini cerita dari orang tua ya, Esther tuh sakit, saya sakit, panas gitu ya, panas, nggak sembuh-sembuh, terus udah dibawa ke banyak dokter dan lain sebagainya, tetap nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya suatu saat sembuh, tapi setelah sembuh itu kondisi kakinya Kak Esther tuh jadi berbeda antara kaki kanan dan kaki kiri. Yang kaki kanan tuh lebih kecil daripada kaki kiri, jadi dengan begitu seiring berjalan waktu, awalnya nggak bisa jalan, seiring berjalannya waktu bisa jalan, tapi dengan cara jalan yang nggak sempurna gitu. Kalau orang kenal pasti tahu ya kayak gitu. Nah, otomatis waktu Kak Esther udah mulai remaja, melihat teman-teman kok sehat-sehat, sempurna keadaan fisiknya, tapi kok saya begini gitu. Ya dengan begitu pasti merasa rendah diri kan ya. Dan Kak Esther juga sering ya biasalah kalau di sekolah SD gitu sering diejek-ejek kayak gitu. Nah, pernah sekali waktu ada pas lewat gitu di depan orang, semua ngejek-ngejek gitu, kok gitu jalannya. Nah, namanya juga masih remaja, masih belum tahu pemikiran dewasa gitu, harus gimana gitu.
udah langsung merasa oh saya kok begini gitu ya, langsung hancur harga dirinya gitu. Saya beda dengan yang lain. Terus banyak teman-teman juga yang akhirnya nggak mau main sama Kak Esther, padahal saya kepingin main sama mereka yang nggak mau main sama, masih kecil, masih remaja. Itu membuat saya merasa oh saya ini jelek banget, saya ini buruk banget gitu. Jadi hal itulah yang membuat Kak Esther jadi insecure. Insecure-nya itu nggak yang biasa, tapi betul-betul berlebihan menurut Kak Esther waktu itu, sampai berkepanjangan begitu. Karena kondisi fisik yang tidak sempurna kayak gitu. Nah, pertama pada saat merasakan itu tuh tentunya Kak Esther kan punya mimpi gitu ya. Nah, kira-kira pernah nggak sih kepikiran kalau ketika saya mau mencapai mimpi ini gitu, resiko-resikonya itu ini bakal saya alamin. Itu pernah nggak sih Kak kepikiran kayak gitu? Pernah pastinya ya. Kayak jadinya kayak ini menjadi penghalang gitu ya. Jadi semua orang pasti punya cita-cita ya, punya mimpi ya. Pada saat itu tuh lanjutin cerita yang tadi dulu ya. Cerita yang tadi tuh Kak Esther dari pengalaman seperti itu, dari perlakuan lingkungan yang kayak gitu, dan Kak Esther sendiri merasa jadinya harga dirinya kayak merasa jatuh banget, merasa jelek, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, merasa nggak disukai oleh semua orang gitu. Jadinya Kak Esther tuh menarik diri dari lingkungan. Jadi apa yang Kak Esther lakukan? Kak Esther cuma diam di kamar, lebih sering menyendiri di kamar daripada bergaul gitu. Apalagi bergaul, ketemu orang aja udah malu gitu ya. Terus jadinya ya Kak Esther tuh dulu punya hobi itu ini, bikin cerita fiksi gitu ya, novel gitu ya. Pada saat SMP di kamar nggak ada kerjaan kan, suka menyendiri, nulis dulu kan, nggak ada HP, nggak ada nulis pakai tangan gitu ya, di kertas sampai bertumpuk-tumpuk. Nggak pede untuk menunjukkan ke teman, jadi disimpan sendiri banyak kayak gitu. Jadi semua mimpi yang Kak Esther punya itu semua jadinya terhalang gitu ya. Karena Kak Esther nggak pede, nggak berani mau menunjukkan ini loh aku punya kemampuan itu aja, nggak pede karena tertutupi dengan rasa insecure itu tadi, yang merasa aku jelek, orang lain nggak mungkin nerima aku, paling nggak ada yang suka sama aku dan sebagainya gitu. Jadinya semua hal yang Kak Esther mau capai itu udah dalam pikiran udah gini, alah udahlah kamu nggak mungkin bisa, siapa sih yang mau nerima kamu dan sebagainya kayak gitu. Kalau pada saat itu kalau dukungan dari keluarga itu seperti apa, Kak? Keluarga ya bersyukur punya keluarga yang mendukung ya. Jadi paling tidak Kak Esther merasa sedikit ada sesuatu yang membangun kasih sayang orang tua, kedua orang tua, walaupun mungkin ada pengaruh-pengaruh yang misalnya cara orang tua memperlakukan anak-anaknya. Kan ada Kak Esther punya beberapa saudara. Ya, ini hanya menurut Kak Esther aja, misalnya kayak yang sering diajak keluar itu kakak dan adik Kak Esther. Kak Esther sendiri lebih sering ditinggal di rumah mungkin. Nah dari situ Kak Esther jadi semakin diteguhkan bahwa oh memang aku ini memang harusnya nggak usah kemana-mana, harusnya memang cocoknya di rumah aja, nggak ketemu siapa-siapa kayak gitu. Tapi di luar itu orang tua Kak Esther mendukung, kayak misalnya akhirnya apa yang Kak Esther mau pelajari itu mereka mendukung, apa yang Kak Esther mau belajar, misalnya membuat kreativitas yang Kak Esther mau lakukan, mereka mendukung. Nah itu sangat berperan sih untuk Kak Esther. Jadi kayak ada seseorang, ada figur yang terus mensupport gitu. Gitu. Dan selanjutnya yang Mary tangkap nih benar-benar balik lagi ke mindset ya. Itu benar-benar saya ini. Jadinya kita benar-benar selalu kita yang memundurkan diri sendiri gitu. Nah, setelah itu kan tadi kita tahu nih Kak Esther adalah MUA ya sekarang ya. Nah, itu tentunya awalnya ada titik di mana Kakak merasa saat itu nih aku harus bangkit nih gitu kan. Nah, hal terpenting apa sih Kak yang sebenarnya yang Kakak pernah alami gitu? Hal terpenting itu yang benar-benar buat Kakak mau keluar dari zona nyaman atau insecure ini gitu. Jadi keluar dari rasa insecure yang membuat kita terpuruk itu ya. Jadi pertama Kak Esther gini, Kak Esther datang sama Tuhan. Karena pikiran Kak Esther gini, nggak ada orang lain yang bisa nolong. Manusia nggak bisa nolong siapapun, karena saya mau tanya Tuhan kenapa Kak Esther saya diizinkan begini gitu. Manusia nggak bisa jawab kan, ya kan, mau tanya siapapun nggak bisa jawab. Jadi saya tanyanya ke Tuhan gitu ya. Terus pada saat saya datang ke Tuhan,
Saya berdoa kadang-kadang sampai nangis gitu ya. Tapi nggak langsung sih Tuhan ngasih jawaban. Tapi pada saat Kak Esther mulai memberanikan diri karena saking pengen tahunya nih Tuhan, maksud Tuhan tuh apa? Kok aku diizinkan kayak gini? Kak Esther mulai berani untuk ke gereja ya. Dulunya masih ngapain ke gereja, ntar ketemu orang dan lain-lain, takut gitu ya. Memberanikan diri ke gereja, terus akhirnya di gereja itu ada satu kelas pembinaan gitu ya. Di situ Kak Esther ikut, dan disitulah Kak Esther mendapat peneguhan bahwa Tuhan tuh bilang, kamu tuh berharga, kamu mulia, aku mengasihi kamu, kayak gitu. Dan perasaan Tuhan ngomong ke Kak Esther itu rasanya kayak membuat, oh iya, aku itu berharga walaupun keadaanku kayak gini, di mata Tuhan aku berharga. Tuhan yang menciptakan aku, Tuhan yang tahu seberapa nilaiku gitu. Orang lain kan taunya cuma melihat dan menilai yang tidak sebenarnya gitu ya, sesuai keadaan yang dia lihat tentang kita. Tapi Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan yang tahu nilai kita yang sebenarnya gitu. Jadi yang Kak Esther tahu, oh ternyata nilaiku di hadapan Tuhan tuh aku berharga, aku mulia, dan aku dikasihi oleh Tuhan sepenuhnya. Dari situ Kak Esther langsung mulai bisa untuk pelan-pelan membangun rasa percaya diri seperti itu. Jadi yang terpenting itu tuh identitas kita di dalam Tuhan gitu. Betul sekali. Tidak dilihat dari orang lain. Oke. Selanjutnya mungkin boleh diceritakan. Tadi kan udah sampai dapat pesan Tuhan juga ya, itu penyertaan Tuhan. Ada nggak sih yang bisa dibagikan lagi gitu penyertaan Tuhan dalam hidupnya Kak Esther gitu, menyangkut pekerjaan ataupun menyangkut keseharian Kak Esther, boleh juga? Iya. Apa yang namanya ya? Ya itu tadi Kak Esther mendapat firman itu kayak gitu, kayak membuat Kak Esther tuh jadi, wah aku ternyata tuh nggak sejelek yang orang-orang sering katakan gitu ya. Aku itu nggak seburuk yang sering Kak Esther dengar, misalnya tadi suka diejek-ejek teman-teman gitu ya. Nah pada saat Kak Esther juga waktu itu kebetulan juga masih usia remaja sih, waktu Tuhan bilang kamu berharga, kamu mulia, aku mengasihi kamu bagaimanapun keadaanmu. Nah dari situ Kak Esther langsung take action, nggak cuma dengar habis itu diam aja lagi di kamar, nggak berani lagi keluar, nggak gitu. Jadi Kak Esther itu mulai dibangun pelan-pelan dari gereja sih ya, dari gereja Kak Esther mulai mendengar lebih banyak firman Tuhan, mendengar lebih banyak nasihat dari pembina-pembina kayak gitu. Jadi Kak Esther mulai bisa percaya dirinya, pelan-pelan percaya diri dengan yaitu tadi mindset kita sudah berubah. Aku dikasihi Tuhan. Orang lain nggak mengasihi aku nggak apa-apa. Tuhan yang punya aku gitu ya. Tuhan yang punya aku itu mengasihi aku. Orang lain menilai aku kayak gitu terserah. Tapi Tuhan yang punya diriku, yang menciptakan aku, dia mempunyai nilai, mempunyai pandangan tentang saya. Aku berharga gitu. Nah dari situ Kak Esther bangkit. Nah kalian tahu nggak yang paling Kak Esther tadi yang Kak Esther mimpi cita-citanya Kak Esther itu, waktu Kak Esther masih merasa insecure berkepanjangan itu, cuma bisa nulis novel ditumpuk di kamar, ya kan? Gak ada yang tahu. Iya benar-benar. Tapi pada saat Kak Esther udah mulai dipulihkan oleh Tuhan, jadi Kak Esther itu udah menerbitkan novel pada tahun 2014, masih usia berapa itu ya? Jadi kayak udah berani mengeksplor gitu ya, menerbitkan novel. Sampai sekarang masih terima royalti ya, puji Tuhan ya. Ini luar biasa sekali loh teman-teman. Intinya punya bakat, tentunya jangan dipendem ya. Iya. Kak Esther membayangkan gini, kalau Kak Esther masih terus-menerus insecure gitu ya, walaupun Kak Esther punya bakat apapun, pasti nggak akan berhasil karena ya itu tadi mindset kita yang mengubur bakat kita itu gitu loh. Kita nggak akan berani explore kan kemampuan kita karena di dalam pikiran kita kamu nggak bisa, kamu jelek, orang lain nggak suka sama kamu kayak gitu kan, kamu nggak mampu kayak gitu. Tapi pada saat kita udah mau keluar, kayak Mary bilang, keluar dari zona nyaman dan kita tahu nilai kita di hadapan Tuhan itu seperti apa, kita berharga, kita mulia, kita disayang oleh Tuhan apapun keadaan kita. Dari situ Kak Esther mulai rasa percaya dirinya terbangun gitu. Jadi banyak perubahan positif yang terjadi ya Kak. Ada nggak sih lagi perubahan-perubahan positif lainnya yang Kak Esther tuh rasain selain itu? Banyak banget jalan. Jadi dulu itu kalau Kak Esther jangankan ada di depan banyak orang gitu ya, ketemu orang aja udah malu gitu ya. Tapi pada saat Kak Esther
Tuhan itu sayang sama aku, udah nggak peduli lagi lah kata orang, yang penting Tuhan mengatakan aku istimewa gitu ya, aku bisa, aku mampu gitu. Jadi Kak Esther udah mulai bisa melayani Tuhan, berdiri di depan umum itu sudah nggak pernah lagi yang deg-degan masih sih ya, kayak ya biasalah, namun manusia secara natural pernah grogi, tapi nggak pernah yang namanya tidak percaya diri yang berlebihan, itu udah nggak pernah lagi. Kalau Tuhan percayakan melayani, ya melayani dengan plong, lega gitu ya, nggak pernah lagi kayak aduh rasanya nggak percaya diri lihat orang kanan kiri keringat dingin, udah nggak lagi gitu ya, udah nggak gitu lagi. Tapi memang luar biasa. Dulu Kak Esther juga dulu mikir kalau keadaan kondisi kayak gini mau kerja apa gitu ya, mikir ya. Habis itu pernah bekerja, ada yang menolong memberikan pekerjaan, tapi karena rasa nggak percaya diri yang berlebihan, 2 hari masuk keluar, takut gitu kan, takut. Tapi pada saat Tuhan sudah pulihkan, Tuhan tuh baik banget ya. Pada saat Tuhan sudah pulihkan, Tuhan itu tiba-tiba membuka kemampuan Kak Esther tuh loh, membuka ini loh, kamu begini, kamu bisa ini, kamu bisa itu. Jadi gini, yang mau Kak Esther bilang gini, kalau Kak Esther menutup diri, membiarkan rasa insecure itu, ketidakpercaya diri, kerendah diri itu menguasai diri Kak Esther, ya Kak Esther mau jadi apa gitu ya. Saya yakin mungkin nggak bakal bisa nerbitin novel karena nggak percaya diri, ya kan. Nggak akan bisa sampai sekarang bekerja sebagai makeup artist, nggak akan bisa ketemu orang dari berbagai kota, Jakarta ya kan, Medan, mana mungkin gitu ya. Tapi pada saat itu Tuhan buka, coba kamu fokus ke hal-hal yang lain daripada fokus ke keadaan fisikmu gitu. Yaitu Kak Esther langsung fokus, oh ya aku punya kemampuan ini, mulai dikembangkan kemampuan, dan kemampuan itu juga lama-lama akan membuat kepercayaan diri kita bertambah kan. Aku punya keahlian gitu ya, aku pelajari, kepercayaan diri kita kan jadi bertambah gara-gara kemampuan kita diasah gitu ya. Jadi sekarang ya puji Tuhan, mulai tahun berapa ya, tahun 2015 kurang lebih udah mulai menjadi makeup artist. Dan dari situ pernah keluar kota, ke Solo, ke Malang ya, kayak gitu. Dan bertemu dengan orang dari berbagai kota di Indonesia. Kalau nggak Kak Esther dipulihkan Tuhan, mana berani gitu ya. Benar-benar. Gitu. Iya, berarti dari sejauh ini yang kita udah obrolin ini benar-benar Mary lihat bahwa faktor lingkungan pertama ya, faktor lingkungan, terus mindset juga, nggak bisa lepas dari itu, mindset kita. Terus ada hal-hal yang mungkin membuat kita, sebenarnya hal itu sebenarnya hal sepele gitu ya, tapi ketika kita lihat itu terus kita mandang lagi diri, kenapa kok kayaknya kita begini gitu. Dan luar biasanya tadi Kak Esther benar-benar udah dipulihkan gitu ya, dipulihkan, terus dikasih tahu sama Tuhan, dikasih janji Tuhan gitu kan, kamu bisa ini gitu, kenapa kamu harus malu gitu ya. Dan jujur aja ini benar-benar menjadi berkat banget ya buat aku di sini, dan Yolan juga pastinya. Ya aku harap juga teman-teman dapat pesan bagus juga dari obrolan kita ini gitu ya. Nah mungkin ada hal-hal lain lagi yang kira-kira Kak Esther pengen bagikan lagi gitu. Iya, yang mau Kak Esther bagikan itu, kalau semua orang tuh pernah merasa insecure ya. Nggak hanya orang yang punya kekurangan fisik, mungkin orang yang sempurna pun, yang cantik pasti pernah insecure, karena mereka insecure, mungkin nggak percaya diri karena merasa kurang mampu dalam bidang tertentu, atau apalah, pokoknya semua orang pernah. Tapi orang yang kelihatannya secure sekalipun ya pasti pernah merasakan insecure gitu ya. Itu manusiawi gitu. Musa aja pernah kan insecure, disuruh Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia berkata apa? Aku nggak mampu, nggak sanggup, nggak punya, nggak fasih lidah katanya ya. Aku nggak mampu bicara dengan baik. Apalagi Gideon aja pernah ya. Dibilang Tuhan, kamu gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa. Dia bilang, aku adalah kaum yang paling lemah, yang paling kecil dan sebagainya. Yeremia aja waktu dipanggil Tuhan jadi nabi, dia berkata, aku terlalu mudah, semuanya punya perasaan nggak mampu, kurang cukup bagus dan sebagainya. Nah, tapi percaya nggak, Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan insecurity. Tuhan nggak pernah menciptakan manusia dengan insecurity. Jadi, makanya itu tadi Kak Esther bilang, kalau kalian merasa insecure, tanya sama Tuhan. Kamu datang sama Tuhan, Tuhan nilai, benar nggak Tuhan memandang aku seperti orang-orang memandang aku? Tuhan nggak akan sama penilaian.
Tuhan dengan penilaian orang-orang. Tuhan akan berkata, apapun keadaanmu ya, walaupun kamu jelek, walaupun kamu kurus kering, gemuk, jerawatan, ya kan, keriting, ya. Itu kan yang menurut dunia nggak cantik kan, tapi Tuhan tetap bilang kamu berharga, kamu mulia, aku mengasihimu. Bahkan Tuhan tuh sampai rela menyerahkan nyawanya buat kita. Tuhan nggak pilih-pilih kok menyerahkan nyawanya buat orang yang sempurna, enggak semuanya. Dan pada saat kita mulai merasa insecure itu, kita harus belajar, itu tadi tanya sama Tuhan. Yang kedua, kita harus berani untuk cerita sama seseorang gitu loh. Kalau kayak Esther dulu di gereja kan ada pembina yang saya cerita, saya nggak percaya diri karena begini-begini. Nah orang itu bisa untuk memberikan arahan, memberikan nasihat, masukan gitu. Jadi untuk belajar kita. Jadi kalau dipendem-pendem sendiri aja, ya walaupun kita sudah ngobrol sendiri sama Tuhan, kalau kita nggak ada yang bantu untuk kita keluar dari insecure itu, mungkin akan sulit. Dan yang ketiga, kalau Esther tuh, ya tadi itu take action. Setelah kita dikasih tahu Tuhan, kamu berharga, kamu mulia. Setelah ada orang yang memberikan kita nasihat, kalau kita diam-diam aja ya tetap nggak bisa. Jadi kita harus take action. Aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan gitu ya. Kalau yang nggak bisa diubah, ya udahlah disyukuri aja. Tapi apa yang bisa diubah, yaitu ayo kita ubah. Apa yang masih bisa dikembangkan, kembangkan. Karena kadang-kadang di luar dari sesuatu yang dalam tanda kutip jelek di dalam diri kita itu masih ada segudang hal yang baik di dalam diri kita yang kita nggak sadar karena tertutupi rasa insecure itu gitu ya. Masih ada segudang hal yang bisa kita kembangkan gitu. Oke. Dan juga benar-benar ada poin lagi nih yang kita dapat, yaitu adalah benar-benar harus kita punya mentor, kita harus punya teman cerita gitu. Dan itu juga sebenarnya Mary ngalamin juga gitu, ngalamin juga hal yang sama, dimana kalau ada dimana Mary ada di titik terendah itu mau nangis ke siapa gitu loh. Memang Tuhan tahu, memang Tuhan dengar, pasti Tuhan dengar doa Mary, Tuhan dengar cerita Mary, tapi mungkin lebih baik lagi ya ada yang diajak berkonsultasi gitu kan, yang berbagi, ada feedback gitu, saling menyemangati gitu. Benar banget sih. Mungkin masuk kayak komunitas juga, jadi kayak lingkungan yang baik pun juga jadi kayak membantu kita untuk lebih mampu keluar dari rasa insecure itu. Ya, benar banget. Oke. Banyak banget yang kita udah obrolin hari ini ya. Oke, ada lagi. Jadi gini, dalam kesibukan Kak Esther nih sebagai MUA, melenceng sedikit ya. Ada nggak kesulitan-kesulitan tertentu yang pastinya Kak Esther temui gitu, pasti ada ya, tapi kesulitan-kesulitan tertentu yang kadang membuat Kak Esther tuh merasakan insecure. Hal itu lagi gitu, kayak gini lagi, tapi memang sih nggak sampai yang kayak tadi Kak Esther bilang mengurung diri di kamar gitu. Tapi ada nggak kira-kira ada pengalaman pasti. itu? Ada. Jadi kalau ini masih kembali ke kondisi yang tadinya membuat Kak Esther insecure. Sekarang itu Kak Esther sampai sekarang itu Kak Esther belum bisa yang namanya naik ke anak tangga yang agak tinggi. Ya, anak tangga yang agak tinggi. Jadi setiap kali Kak Esther kerja itu di tempat yang kadang di hotel ini, di hotel itu, nggak tahu medannya bagaimana. Kadang-kadang Kak Esther tuh ada sedikit perasaan, nanti kalau ada medan yang Kak Esther nggak bisa jalani, itu gimana gitu. Ada rasa deg-degan, tapi kembali lagi ke rasa percaya diri yang sudah terbangun itu lagi. Ya kalau memang aku butuh untuk ditolong orang lain, ya oke gitu loh, it's okay gitu ya. Kalau dulu jangankan begitu, ada orang yang mau nolong aja ada rasanya aku nggak perlu ditolong gitu, merasa malu banget gitu. Tapi sekarang Kak Esther dengan kondisi yang memang Tuhan izinkan seperti ini, kalau memang perlu ditolong orang lain, ya it's okay gitu, nggak ada rasa gimana-gimana lagi gitu. Ya halangannya, terus kayak misalnya bawa beban-beban berat kayak gitu ya, sendirian pasti susah. Ya jadi Kak Esther harus ngajak asisten gitu ya, harus ada yang bantu, ya itu memang kebutuhannya kayak gitu. Jadi ya semuanya bisa diterima dengan ucapan syukur gitu sekarang. Jadi nggak yang lagi kenapa kok gini Tuhan, kenapa kok gini gitu. Sekarang udah bisa, Tuhan aku bersyukur Tuhan sediakan orang-orang yang bisa menolongku gitu. Gitulah. Jadi pola pikirnya lebih jadi lebih positif. Dan hati kita juga jadi lebih bahagia gitu ya. Jadi lebih sumringah gitu ya menghadapi mungkin kalau hari-hari.
Kayak kalian lihat Kak Esther dulu mungkin cemberut terus kali ya. Sekarang lebih pendiam sih ya dulu ya, jadi kurang interaksi mungkin ya Iya, gitu. betul. Luar biasa sekali sih. Jadi kayak yang aku tangkap juga kayak dimana kita tuh semuanya juga punya kekurangan dan juga kelebihan. Betul. Tapi Iya, bagaimana kita tuh bisa menerima kekurangan kita, menerima keadaan yang kurang itu, dan juga melihat ke kelebihan kita ya kan, Kak? Ya, dan aku juga dapat pesan juga lagi, jangan selalu tanya kenapa aku begini, kenapa aku begitu gitu, tapi apa yang yang aku harus bisa lakukan gitu ya. Jadi Apa nih kayak- yang aku bisa kayak kerjakan misalnya kayak ada kita itu ibaratnya kayak kita mau pergi ke suatu acara terus hujannya lagi turun deras, hujan kan nggak bisa kita hentikan ya. Iya. Kalau kita merenung, aduh kenapa ini hujan, kok nggak berhenti hujannya, kok nggak berhenti kita di kamar terus di rumah menunggu hujan reda sambil merenung sambil ngomel-ngomel, ya kita rugi sendiri. Iya. Kita bisa apa yang bisa kita lakukan, kita bisa ambil payung, kita bisa pakai jas hujan, kita bisa order Gojek, apa namanya Grab kan. kayak gitu ya, supaya kita bisa tetap nerobos hujan dengan acara kita nggak terhalangkan gitu. Kalau kita meratapi insecure terus, semuanya akan gagal. Insecure itu membunuh kita pelan-pelan ya. Gak mungkin kita bisa berhasil, misalnya Yolan sama Mary gak mungkin bisa lulus kuliah kalau terus mungkin lulus tapi dengan nilai yang nggak bagus gitu ya, karena rasa nggak percaya diri itu membatasi semuanya gitu. Apalagi kan kalau kegiatan kuliah kita tuh dituntut untuk berpresentasi, kan Iya, ada yang benar seperti itu banget. ya, skripsi harus dihadapkan itu benar-benar butuh dari diri sendiri gitu, kamu bisa, kamu ini gitu. Kalau terus-terusan mundur kayaknya kita rasa nggak mungkin gitu ya. Iya. Jangan sampai rasa insecure itu mengintimidasi kita sehingga menghambat semuanya. Betul sekali. Benar. Dan pesan yang benar-benar singkat dan gini yang aku tangkap adalah stop insecure, mari kita bersyukur. Biasa itu ya. Iya, luar biasa. Oke. Satu lagi boleh nggak? Ya, boleh. Satu lagi gini, yang Kak Esther mau sampaikan ke semuanya ya, jangan pernah kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, ya. Itu yang membuat kita insecure, karena orang lain kita banding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, karena Tuhan itu punya rencana yang unik untuk setiap pribadi, punya tujuan yang unik untuk setiap pribadi. Barangkali Tuhan mengizinkan kita dengan kondisi seperti itu ada tujuannya, pasti ya kan, ada rencana yang indah, gitu. Karena itu kita berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain, yang akhirnya membuat kita jadi semakin insecure gitu. Setuju banget sih, Kak. Oke. Jadi obrolan kita udah banyak banget ya. Semoga pesan-pesan yang udah kita sampaikan, yang udah kita obrolin ini bisa jadi berkat juga buat teman-teman. Mungkin ada sepatah kata, dua kata-kata untuk teman-teman di rumah, Kak Esther, yang mau disampaikan? Sedikit ya. Iya, boleh. Saya mau bacakan ayat aja ya. Boleh Bacakan ayat kayak gini. Sebab di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi di sini kita melihat bahwa kejadian kita satu persatu, setiap orang itu Tuhan ciptakan begitu dahsyat dan ajaib. Ya, bagaimanapun sekarang kita, sesudah kita bertumbuh dewasa ini keadaannya bagaimana, tetap kita itu diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib, dan rencana Tuhan itu indah untuk setiap pribadi. Gitu aja. Jadi jangan insecure lagi, kata Kak Mary tadi, bersyukur ya. Iya, benar-benar. Iya. Selain itu juga cari mentor, teman-teman ya. Betul. Itu poin-poinnya adalah cari mentor, bersyukur, terus juga lingkungan membantu kita komunitas untuk, gitu ya, membantu kita untuk semakin terbangun atau terpacu gitu ya, untuk ayo kita mau melakukan perubahan gitu ya. Itu penting banget sih teman-teman. Nah, itu dia yang kita obrolkan hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa banget, karena kita di sini juga benar-benar udah merasakan banget ya. Sangat terberkati. Sangat terberkati oleh cerita-cerita dari Kak Esther. Mungkin ada teman-teman yang
nanti mau bercerita juga silakan, atau mau ada yang kontak pribadi dengan pengurus, dengan Kak Esther juga nggak apa-apa, boleh ya kan, kalau bisa diundang di podcast juga nggak apa-apa ya gitu. Setuju banget. Setuju kan? Boleh ya, kalau malu boleh langsung DM Instagram kita, kan nggak kelihatan gitu ya kalau komen mungkin masih malu. Oke. Ya intinya itu, berhenti insecure, banyakin bersyukur. Iya. Terima kasih banyak Esther untuk waktunya. Iya, Tuhan Yesus memberkati. See you guys di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.